Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kendil Ireng, ruang hening untuk merenung, menyelami makna hidup, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di sini kita mengupas rahasia batin, memahami hakikat ibadah, serta menelusuri jejak cahaya iman dan makrifat. Semoga setiap kata yang kita sampaikan menjadi cahaya yang menerangi hati, bukan sekadar suara yang berlalu. Memahami 7 cakra dan tata cara meditasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tata cara bermeditasi yang baik dan benar berdasarkan konsep pusat-pusat energi yang dikenal sebagai cakra. Materi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai letak setiap cakra, makna yang dikaitkan dengannya, serta bagaimana meditasi dilakukan dengan penuh ketenangan dan fokus. Perlu dipahami sejak awal bahwa konsep cakra berasal dari tradisi spiritual tertentu dan bukan merupakan konsep yang diakui dalam ilmu kedokteran modern. Oleh karena itu, materi ini dipelajari sebagai sebuah pendekatan spiritual dan latihan konsentrasi, bukan sebagai pengganti pengobatan medis ataupun kepastian ilmiah. Menurut penjelasan ini, tubuh manusia memiliki sekitar 367 titik cakra atau pusat energi. Dari keseluruhan titik tersebut, terdapat 7 cakra utama yang menjadi pusat perhatian dalam latihan meditasi. Ketujuh cakra tersebut tersusun dari bagian paling bawah tubuh hingga bagian paling atas, membentuk jalur energi utama yang sering disebut sebagai saluran susupna. Urutannya adalah cakra dasar, cakra seks atau cakra sakral, cakra solar plexus, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna, cakra mahkota. Masing-masing cakra memiliki posisi, warna, serta makna simbolis yang berbeda. Apa itu cakra? Secara sederhana, cakra dipahami sebagai pusat keluar dan masuknya energi dalam tubuh. Energi tersebut dipercaya mengalir melalui saluran-saluran energi yang saling terhubung dari cakra paling bawah hingga cakra paling atas. Walaupun terdapat ratusan titik cakra, latihan meditasi umumnya difokuskan pada 7 cakra utama karena dianggap memiliki pengaruh paling besar terhadap keseimbangan tubuh, pikiran, dan spiritualitas. Setiap cakra memiliki karakteristik, fungsi, dan simbol warna yang berbeda. 1. Cakra dasar. Cakra pertama disebut cakra dasar atau base chakra. Letaknya berada di tulang ekor dan menghadap ke arah bawah menuju bumi. Warna yang diasosiasikan dengan cakra ini adalah merah. Dalam penjelasan ini, warna merah dimaknai sebagai lambang keberanian, semangat, optimisme, rasa percaya diri, kekuatan fisik, harisma, kewibawaan. Cakra dasar dipandang sebagai fondasi kehidupan. Ketika seseorang membangun keteguhan mental, keberanian menghadapi tantangan, dan kekuatan untuk bertahan, perhatian diarahkan kepada pusat energi ini. 2. Cakra seks atau cakra sakral. Cakra kedua berada sekitar 3 jari di bawah pusar. Dalam bahasa Inggris disebut sacral chakra atau navel chakra. Warna yang digunakan adalah jingga, oranye, atau merah muda. Makna simbolis yang dikaitkan dengan cakra ini meliputi kasih sayang, cinta, daya tarik, pesona, hubungan emosional, gairah kehidupan. Dalam materi ini dijelaskan bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan hubungan antar manusia serta daya tarik emosional dikaitkan dengan pusat energi ini. 3. Cakra solar plexus. Cakra ketiga berada di bagian ulu hati. Posisinya menghadap ke depan menuju alam semesta. Warna energinya adalah kuning keemasan. Menurut penjelasan ini, warna kuning melambangkan rezeki, harta benda, kemakmuran, kekayaan, keberhasilan finansial. Karena itu, cakra solar plexus sering dikaitkan dengan kekuatan kemauan, pencapaian, dan kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 4. Cakra jantung. Cakra keempat berada tepat di tengah dada. Posisinya menghadap ke depan dan ke belakang. Aura energinya digambarkan berwarna hijau. Makna simbolis warna hijau antara lain keberkahan, anugerah, kemujuran, keberuntungan,
kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan. Dalam latihan meditasi, cakra ini dipandang sebagai pusat keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual. 5. Cakra tenggorokan. Cakra kelima berada tepat di tenggorokan. Posisinya menghadap ke depan dan ke belakang. Aura energinya berwarna biru. Makna simbolis warna biru meliputi kedamaian, ketenangan, kenyamanan, kekuatan komunikasi, ekspresi diri. Cakra ini dianggap berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menyampaikan pikiran dan perasaannya secara jujur serta tenang. 6. Cakra ajna. Cakra keenam berada di antara kedua alis. Dalam bahasa Inggris disebut third eye chakra. Warnanya adalah nila atau indigo. Makna yang dikaitkan dengannya antara lain intuisi, kepekaan batin, daya rasa, konsentrasi, kekuatan pikiran. Dalam berbagai tradisi meditasi, cakra ini sering disebut sebagai pusat kesadaran batin. 7. Cakra mahkota. Cakra terakhir berada di ubun-ubun. Posisinya menghadap ke atas. Aura energinya berwarna ungu atau putih. Makna simbolisnya adalah kesadaran ilahi, cahaya spiritual, kebijaksanaan, kedekatan kepada Allah yang Maha Esa. Cakra mahkota dipandang sebagai pusat spiritual tertinggi yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Sebelum memulai meditasi, tubuh perlu dipersiapkan agar berada dalam kondisi rileks. Posisi duduk dapat disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Tidak harus menggunakan posisi tertentu, selama tubuh mampu bertahan dalam keadaan nyaman selama proses meditasi berlangsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah duduk dengan punggung tegak, bahu rileks, jangan membungkuk. Tubuh tetap santai, wajah tersenyum ringan. Lidah ditempelkan ke langit-langit mulut. Pandangan dipusatkan atau mata dapat dipejamkan secara lembut. Pikiran dilepaskan dari gangguan sekitar. Dalam meditasi, kenyamanan jauh lebih penting daripada memaksakan posisi tubuh. Fokus selama meditasi. Ketika meditasi dimulai, seluruh perhatian diarahkan kepada instruksi yang diberikan. Jangan memikirkan pekerjaan, masalah, ataupun gangguan di sekitar. Biarkan pikiran menjadi tenang. Napas diatur secara perlahan sambil menjaga kesadaran tetap hadir. Meditasi bukanlah tidur. Meditasi berada pada keadaan di antara sadar dan bawah sadar, sehingga seseorang tetap mengetahui apa yang sedang dialaminya. Durasi latihan yang dianjurkan sekitar 30 menit hingga 1 jam. Visualisasi dalam meditasi. Dalam penjelasan ini dijelaskan bahwa setiap cakra dapat menjadi titik fokus visualisasi. Sebagai contoh, apabila seseorang ingin membangun rasa percaya diri, ia memusatkan perhatian pada cakra dasar dengan visualisasi warna merah. Apabila ingin membangun kasih sayang, perhatian diarahkan kepada cakra sakral dengan warna jingga. Apabila ingin meningkatkan rasa syukur terhadap rezeki, perhatian dipusatkan pada cakra yang berkaitan dengan kemakmuran sesuai ajaran yang sedang dipelajari, sambil membangun sugesti positif mengenai kehidupan yang lebih baik. Visualisasi dilakukan dengan tenang tanpa paksaan. Salah satu prinsip penting dalam meditasi adalah melepaskan keterikatan terhadap hasil. Setelah visualisasi selesai dilakukan, jangan terus-menerus bertanya, apakah berhasil? Kenapa belum terjadi? Dalam penjelasan ini disebutkan bahwa keraguan justru mengganggu proses batin. Karena itu, setelah meditasi selesai, lepaskan seluruh harapan yang berlebihan. Lanjutkan aktivitas sehari-hari dengan tenang, sambil tetap menjaga pikiran positif. Perbedaan meditasi, zikir, dan bertapa. Ketika ditanya mengenai perbedaan meditasi, zikir, dan bertapa, dijelaskan bahwa ketiganya memiliki tujuan yang dapat saling berkaitan, yaitu membantu seseorang memusatkan perhatian. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan. Meditasi menggunakan latihan keheningan dan konsentrasi. Zikir menggunakan pengulangan nama-nama Allah atau doa sebagai bentuk mengingat Sang Pencipta.
Bertapa merupakan istilah yang digunakan untuk praktik menyendiri atau berdiam diri dengan tujuan tertentu. Meskipun metodenya berbeda, ketiganya sama-sama bertujuan membangun fokus dan ketenangan batin. Bagi pemula, latihan meditasi sebaiknya dilakukan bersama pembimbing yang telah berpengalaman. Pembimbing membantu menjaga teknik meditasi agar dilakukan dengan benar, memberikan arahan ketika muncul kesulitan, serta membantu peserta memahami tujuan setiap latihan. Tanpa bimbingan, seseorang mungkin hanya duduk diam tanpa memperoleh manfaat latihan secara optimal atau justru salah memahami pengalaman yang dialaminya. Meditasi pada hakikatnya merupakan latihan untuk menenangkan pikiran, memusatkan perhatian, dan mengenali diri sendiri. Dalam konsep 7 cakra yang dijelaskan di atas, setiap pusat energi memiliki simbol warna dan makna yang berbeda-beda sebagai alat bantu visualisasi selama meditasi. Namun yang paling penting bukanlah sekadar menghafal letak cakra ataupun warna-warnanya, melainkan membangun ketenangan batin, pikiran yang positif, disiplin berlatih, serta senantiasa memohon perlindungan dan petunjuk kepada Allah sesuai keyakinan masing-masing. Dengan sikap yang benar, meditasi menjadi sarana untuk melatih konsentrasi, menjaga keseimbangan diri, serta memperdalam kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, hidayah, dan keberkahan bagi kita semua. Semoga apa yang kita renungkan menjadi bekal menuju hati yang tenang, laku yang lurus, dan jiwa yang senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta. Teruslah menjaga kesucian niat, merawat kejernihan batin, dan membiarkan cahaya iman menyala di tengah kehidupan. Sampai bertemu kembali di ruang hening perjalanan batin kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.